You bitch! Hai Sinemania semua, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini kita akan melanjutkan rangkuman drama Action Warrior yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi yang baru mampir, link video ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode sebelumnya, sudah diceritakan bahwa Asam yang membantu Penelope Black malah ditangkap dan ditahan oleh Sersan Bill. Sementara Leong membunuh seorang polisi pelabuhan yang dianggapnya membocorkan kegiatan mereka pada Tong Hok Wei. Beberapa waktu kemudian, Asam pun dibawa ke persidangan pertamanya. Hakim yang tidak mengetahui namanya menyebutnya sebagai John Chinaman sesuai yang ditulis petugas di berkas dakwaan. Asam didakwa dalam kasus penyerangan tingkat pertama. Ketika jaksa mengajukan tuntutan tambahan tentang pembunuhan, hakim menolak karena berkas dakwaan belum dilaporkan. Persidangan pun dilanjutkan sesuai dengan berkas yang ada. Tapi karena pengacara tidak bisa menghadirkan saksi, maka persidangan itu ditunda sampai keesokan harinya. Philip. Mrs. Blake? Setelah persidangan, Penelope Black menemui pengacara yang menangani kasus Asam dan mengatakan bahwa Asam tidak bersalah. Penny menawarkan diri untuk menjadi saksi yang meringankan. Tapi Philip, sang pengacara, menolak untuk menjadikan istri wali kota sebagai saksi yang meringankan kasus terdakwa Tionghoa. Philip takut jika dia melakukan hal itu, maka dia akan kehilangan pekerjaannya sebagai pengacara. Penelope Black mengatakan bahwa Asam tak seharusnya dipenjara. Kemudian dia meninggalkan Phillips di bar itu. Sementara itu di penjara, Asam mendapat teman 3 orang Irlandia mabuk yang ditahan bersamanya. Ketiga orang itu adalah orang yang disusupkan Larry untuk membunuh Asam di penjara. Begitu Sersan Bill keluar, mereka langsung mengeluarkan senjata dan menyerang Asam. Sayangnya mereka tak mengenal kemampuan Asam dengan baik. Ketiga orang itu pun dilumpuhkan oleh Asam. Ketika Bill O'Hara kembali ke penjara, dia terkejut melihat 3 orang itu tergeletak pingsan dan Asam masih duduk bersila di tempatnya. What kind of cop are you? You can speak English. O'Hara juga sangat kaget mendengar Asam bicara dengannya dalam bahasa Inggris. If you could speak this whole time, how come you didn't say anything? Asam menyindir perilaku rasis yang dilakukan Sersan Bill. Is it different cop? Is it safe for me to come in there and drag those guys out? Tiba-tiba petugas Lee masuk dan melihat kejadian itu. Dia mempertanyakan mengapa Sersan Bill memasukkan 3 orang ke dalam sel Asam, sementara masih ada sel yang kosong di sana. Richard Lee juga mengatakan bahwa dia melihat Bill berbicara dengan Larry di luar. Bill yang tak mau ribut dengan petugas Lee menyerahkan kunci sel dan meminta Richard Lee untuk memindahkan ketiga orang Irlandia itu. Ketika Richard Lee bertanya pada Asam, dia kembali berpura-pura tak mengerti bahasa Inggris. Di markas besar Tong Longzi, Mei-ling diberitahu oleh Leong bahwa kakaknya Asam sedang berada di tahanan polisi San Francisco. Mereka berdua lalu mendatangi rumah Seamus Osia yang merupakan saksi penuntut di sidang Asam. What the fuck is this? You and your son will not come to court tomorrow. You will not. And in return, we'll leave your family alive, burying a Mei-ling lalu mengancam agar Osia tak bersaksi di pengadilan atau dia akan membunuh semua keluarganya. Keesokan harinya sidang Asam kembali digelar. Tapi kedua saksi penuntut tidak hadir di sana. Hal itu membuat hakim memutuskan bahwa Asam tak bersalah. I see no good reason to proceed. Dismissed. The defendant is free to go. Masyarakat yang anti-Cina pun menjadi heboh dan tak setuju dengan keputusan hakim tersebut. Hal itu justru dimanfaatkan oleh wali kota Black untuk mencari simpati dan menaikkan popularitasnya. Seperti umumnya para politikus yang selalu menginginkan dukungan dalam setiap kejadian.
hole is a doorway to some stairs that'll take you down to a service Guys exit. waiting for me down there, do you? Ahsam yang keluar melalui pintu belakang ternyata sudah ditunggu oleh Wang Chao. Di kereta, Wang Chao mengatakan bahwa kali ini dia tidak diutus oleh Tong Hop Wei. Father Jun tak akan menyelamatkan anggotanya yang bermasalah di luar Chinatown. Akhirnya Ahsam sadar bahwa Wang Chao bukanlah orang yang loyal pada Father Jun dan Hop Wei. Wang Chao lalu mengatakan bahwa yang mengutusnya adalah Mei Ling. Ketika Ahsam bertanya siapa itu Mei Ling, Wang Chao malah tertawa. That might be the smartest thing you've said since I've heard. Dia lalu mengatakan bahwa Mei Ling berpesan pada Ahsam untuk segera meninggalkan San Francisco. Wang Chao lalu membawa Ahsam ke bar tempat Tong Hop Wei biasa berkumpul. Dia disambut oleh Yong Jun yang gembira melihat kebebasannya. onion ass over here. We got a few days of drinking to catch up on. Mereka pun lalu mengadakan pesta. Raise your glasses to our brother Assam. The toughest mother. Yong Jun juga mengingatkan Ahsam agar jangan keluar dari perbatasan Chinatown karena Hop Wei tak memiliki yurisdiksi di sana. Tiba-tiba pesta mereka dikejutkan dengan kemunculan Father Jun. Where is he? Father Jun menyuruh Ahsam melihat lengannya. Father Jun mengingatkan Ahsam bahwa tato di lengannya tak cukup untuk menjadikannya anggota Tong Hop Wei. Yang lebih penting adalah bahwa dia harus setia dan mematuhi aturan yang berlaku di Tong Hop Wei. I don't think you do. Father Jun tak puas hanya dengan berkata. Dia mengeluarkan sebuah nunchaku kayu dan memukul Ahsam. Akan tetapi, dia sangat terkejut karena Ahsam berani menahan pukulannya. Father Jun lalu memerintahkan Ahsam melepaskan nunchakunya. Kali ini Ahsam membiarkan Father Jun menghajar perutnya. Setelah puas mengajar Ahsam, Father Jun lalu melanjutkan pesta tersebut. Hal itulah yang membuat Father Jun amat ditakuti di Tong Hop Wei. Dia berani menghukum dan memuji anggotanya di saat yang bersamaan. Jalan pikirannya pun tak mudah ditebak. Hal itu membuat semua anggota Tong Hop Wei harus berhati-hati padanya. Malamnya Ahtoy mengingatkan agar Ahsam lebih berhati-hati ke depannya. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki sebuah rencana. Tapi belum saatnya bagi Ahsam untuk mengetahuinya. Malam itu Mei Ling kembali menemui Mr. Beckley dan membahas tentang suplai opium mereka. Ternyata wakil wali kota Beckley menyuplai molase pada Tong Longzi dan meminta Tong Longzi untuk membuat keributan di daerah San Francisco agar bisa terus menekan pekerja Cina yang masuk ke sana. Malam itu juga, Ahsam mendapat sebuah surat yang diantarkan oleh pelayan Penelope Black. Namun tak hanya menerima surat itu, Ahsam malah mengikuti Jacob hingga dia kembali ke rumah wali kota. Penny yang takut wali kota Black terbangun segera menyuruh Ahsam meninggalkan rumahnya. Tapi Ahsam terlihat santai dan tidak takut sama sekali. Ternyata amplop yang diberikan Jacob pada Ahsam berisi uang. Dan tujuan Ahsam datang ke sana adalah untuk mengembalikan uang itu. What is your name? It's Assam. Setelah memperkenalkan namanya, Ahsam pun berniat meninggalkan kediaman wali kota Black. Tapi Penny menahannya dan menanyakan mengapa Ahsam membantunya. Ahsam hanya menjawab bahwa dia menyelamatkan Penny karena dia bodoh. Lalu dia meninggalkan Penelope Black. Setelah Ahsam pergi, Penny termangu. Sepertinya dia mulai menyukai Ahsam. Di tempat lain, Larry mendatangi rumah Seamus dan menanyakan mengapa Seamus dan anaknya tak datang ke pengadilan tadi siang. Seamus Osia mengatakan bahwa ada yang mengancam keluarganya jika dia bersaksi. Tapi Larry tak mau terima alasan Seamus. Dia menyuruh anak buahnya membakar rumah Seamus Osia dan menyuruhnya meninggalkan San Francisco malam itu juga. Sementara di sebuah rumah judi bernama Fung Hai, Sersan Bill O'Hara bermain di sana dan menghabiskan semua uangnya. Di bagian penukaran koin, dia bertemu dengan teman lamanya Jack Demon yang ternyata bekerja di sana. Fung Hai gold shines as bright as anyone's. Sure, that's about 50. Dengan rekomendasi Jack, dia mendapat pinjaman senilai $50. Good luck, Bill. Namun sayangnya Bill O'Hara kembali kalah dan menghabiskan semua uangnya. I think I'm done. Come on, I'll walk you out.
I'm good for my marker. Jack Damon mau tak mau harus menyingkirkan perasaan pertemanan dan memberi pelajaran pada Sersan Bill. About the Fung Hai. Think Gabber owes the make and break his legs, threaten his family, but that's where old Damon comes in. So you're going to pay up. Standard windows. Jack Damon memberi batas waktu 3 minggu pada Bill O'Hara untuk membayar hutangnya pada Fung Hai. Lalu dia meninggalkan Sersan Bill yang tergolek lemas. Keesokan harinya, Yong Jun dan Ah Sam menikmati pagi di Chinatown dengan menghisap molase. Terlihat mereka berdua menjadi semakin dekat dan saling mempercayai. Yong Jun mengatakan bahwa Father Jun juga pernah mengajarnya habis-habisan. Dia tak pernah pilih kasih walaupun kepada anaknya sendiri. The girl. Tommy, turn She's around. dead. This shit is making me woozy. I'm gonna go walk it off. Ah Sam yang mulai merasa teler lalu meninggalkan Yong Jun di sana. Sementara itu Mei-ling menemui Wang Chao dan memintanya mengatur pertemuan dengan Fung Hai. Rumah judi Fung Hai selama ini tidak pernah tunduk pada salah satu tong, dan Mei-ling ingin membuat mereka bekerja sama dengan Tong Longzi. Mei-ling menjanjikan bayaran yang cukup besar pada Wang Chao untuk melakukan hal itu. Di rumah Bill O'Hara, petugas Lee yang menjemputnya terkejut melihat Sersan Bill yang babak belur. Bill mengatakan pada istrinya bahwa dia dikeroyok oleh buruh di Chinatown. Tapi petugas Lee tentu saja tak mempercayainya karena dia tahu bahwa Bill tak bertugas tadi malam. Namun Sersan Bill menyuruhnya diam dan tak mengatakan hal itu pada istrinya. Double knot the laces and shut the fuck up. San Francisco Police Department, nobody move. Setelah itu mereka mulai menutup semua rumah pelacuran di Chinatown atas perintah wali kota Black. Mereka juga menangkapi pria-pria Cina yang mereka temui di sana. Bahkan Ah Toy pun tak luput dari target mereka. Namun ternyata Ah Toy cukup pintar dengan menyogok Sersan Bill yang datang ke tempatnya, sehingga Bill O'Hara mengurungkan niatnya untuk menangkap Ah Toy. Friends, huh? Thank you for your cooperation, Mom. Anything else, Mrs.? Sementara itu Ah Sam mendatangi Penelope yang mengutus Jacob untuk menjemputnya. Dia menemui Penny di rumah peristirahatan yang diberikan ayahnya. Entah mengapa, Ah Sam walaupun baru mengenal Penelope, tapi dia sudah merasa akrab dengannya. Ah Sam lalu menceritakan tentang kakeknya yang adalah seorang pelaut Amerika. These merchants put him up with a young nurse who cared for him through the winter. My grandmother died when I was a baby, but my grandfather lived on the farm. Taught my sister and me English. Filled our heads with Semakin lama stories mereka about bersama, mereka pun semakin tak bisa menahan emosi. Akhirnya mereka pun bertarung dan berusaha untuk saling mengalahkan satu sama lain. Di Chinatown, Wang Choi mengatur pertemuan Mei-ling dengan pengelola rumah judi Fung Hai. Thank you for agreeing to meet with us. We have great respect for I don't like when these bitches talk so much. Tapi Fung Hai tak mau bernegosiasi dengan Mei-ling. Rupanya hal itu sudah diprediksi oleh Mei-ling dari awal, sehingga dia juga sudah meracuni makanan Fung Hai. Fung Hai menjadi marah sekali. Dia berusaha menyerang Mei-ling, tapi racun itu membuat semua lubang di tubuhnya mengeluarkan darah, dan dia tewas saat itu juga. Hal yang tak diduga adalah bahwa ternyata tangan kanan Fung Hai mengkhianatinya dan membunuh para pengawal setia Fung Hai. Setelah itu dia lalu membuat kesepakatan dengan Mei-ling. Sejak saat itu rumah judi Fung Hai berada di bawah kekuasaan Tong Longzi. Malamnya di sebuah bar, Bill O'Hara mengatakan pada petugas Lee agar dia berhati-hati selama bertugas di Chinatown. Konflik Chinatown berkaitan dengan banyak kepentingan. Belum waktunya bagi mereka untuk memperlihatkan idealisme di sana, karena hal itu justru akan membahayakan diri mereka sendiri. Sementara itu Ah Sam yang keluar dari rumah Penelope dihadang oleh sebuah kereta kuda. Ternyata itu adalah Mei-ling yang menyuruhnya naik karena hendak berbicara dengan sang kakak. Right. Do you too? You just got here. And already Mei-ling secara langsung meminta Ah Sam untuk meninggalkan San Francisco. Oh, and I was going to. Dia juga memberikan sebuah tiket kapal untuk kembali ke Fusan. Lalu dia mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi perang besar di antara kedua tong di Chinatown. Mei-ling tak punya cara untuk menyelamatkan Ah Sam jika dia masih bergabung dengan Tong Hok Wei.
I'm nobody in China. No, I'm And not you're going nobody. without. You need to cross this salt just to get yourself killed. Tapi Asam tak mau menuruti permintaan Mei-ling. Dia merobek tiket itu, lalu turun dari kereta Mei-ling karena mereka sudah berada di perbatasan Chinatown. Mei-ling tak bisa berkata apa-apa melihat kepergian Asam. Bagaimanapun juga Asam adalah kakak kandungnya. Tapi dia juga tak mungkin menggagalkan rencana untuk menghancurkan Tong Hopway hanya karena Asam berada di sana. Sementara Asam berpikir lain, dia justru ingin mencari cara untuk menghindarkan Mei-ling dari persaingan kedua Tong tersebut. Asam tidak mengetahui bahwa sebenarnya Mei-ling lah yang menginginkan pertarungan kedua Tong ini terjadi. Sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. See you guys!